Sahabat sejati, sahabat sampai mati, tribute untuk Glenn Fredly. Dari bikin kopi jadi film aksi, Ben dan Jody. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Seperti yang saya bilang, nama saya Ben, saya ini tukang kopi dan Jody itu saudara saya. Kenapa cuma berdua? Yang lain mana? Jawab! Ben dan Jody masuk ke dalam fase cerita mereka yang baru. Bukan di kedai kopi lagi, tapi masuk ke agraria culture, di mana mereka terlibat konflik agraria dengan pengusaha perebut lahan atau pembalakan liar yang terjadi di hutan. Film ketiga dari filosofi kopi, atau kita bisa bilang spin-off, yang menggambarkan suatu tempat tanpa menyebutkan nama spesifiknya. Kayaknya mereka menciptakan sebuah distopia kecamatan tertentu, tapi ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Sempat ragu ketika awal-awal film ini dipromosikan karena sangat belok banget dengan apa yang kita tahu tentang filosofi kopi, di mana mereka hanya berkecimpung di dunia kopi, di kafe, di kedai, memikirkan bisnisnya gimana, cabang gimana, resepnya gimana. Kali ini mereka malah tembak-tembakan, peperangan. Tapi setelah kita memahami alurnya dan backstory-nya Ben yang dulunya adalah emang warga suku tertentu di sebuah hutan gitu, film ini terasa make sense dan bridging-nya halus banget. Tapi ada satu scene di mana karakter Ben ini menyadarkan si Jody kalau kamu itu bukan Rambo, kamu ini cuma tukang kopi, ngapain kamu pukul-pukulan kayak gitu-gitu. Yang jelas karakter spin-off Ben dan Jody ini menunjukkan chemistry bromance mereka yang semakin kuat. Lagi bondingan mereka di sini sangat-sangat natural. Tambah lagi transformasi badan Ben atau Chico Jericho yang semakin bulky dan disebutkan kamu ini bukan kodam, kayak jokes komedi gitu. Kayaknya fantasi Angga Sasongko sang sutradara untuk menjadikan film ini aksi, ya kira-kira nggak belok-belok banget lah. Angga Sasongko bukan pertama kalinya untuk menggarap film aksi, yang sebelumnya ada di Wiro Sableng yang melakukan redemption di film ini karena aksi dari Ben dan Jody ini jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan di Wiro Sableng. Segala aspek teknis kamera movement, hingga practical guns atau fighting scene-nya yang kental dan emang kuat karakternya di sini. Justru aku rasa malah lebih baik daripada aspek dramanya. Aspek dramanya malah justru mengendurkan segala cerita. Ibaratnya kalau kita punya referensi film aksi Hollywood, itu tap ger gitu. Ada aksi dan pacingnya tuh cepat. Dan sayang sekali Angga Sasongko masih melakukan hal serupa, kesalahan serupa yang dilakukan di Wiro Sableng, yaitu ketika drama tensi mereka diturunkan malah justru kayak off gitu. Jadi narasi dramanya mengganggu aksi dar-der-dor bak big booknya Ben dan Jody melawan Yayan Ruhian dan geng. Yayan Ruhian yang bermain sebagai A.A. Tubir kembali bersinar sebagai karakter yang punya layer banyak. Ibaratnya kalau di Mad Dog dia ya mungkin hanya sangar dan gila gitu. Tapi kalau di sini dia ada unsur komedinya juga. Tektokannya dengan Bebeto, dengan Gele, dengan Ence, hubungan bos dan anak buah ini kayaknya seru dan lucu gitu. Dan Yayan Ruhian ngerinya intimidatif, choreo fightingnya oke banget. Lalu ada 4 karakter baru, yaitu warga lokal dari desa Wanarja yang menurutku juga terlalu banyak sih. Kayak 2 wanita, 1 pria remaja, dan 1 anak kecil Muzaki Ramdan. Kayaknya terlalu banyak karakter yang ingin ditunjukkan sehingga spotlight untuk Ben dan Jody akhirnya tertutupi dengan banyaknya karakter ini. Bicara tentang desa Wanarja, desa fiktif yang dibuat sendiri oleh Angga Sasongko, termasuk pembangunan desanya fiktif itu dibuat secara proper tanpa CGI, itu yang patut diapresiasi. Itu bukti bahwa film ini, Ben dan Jody yang ketiga ini punya konsep set design yang oke, proper banget dan serius. Selain aspek set design, juga ada kamera movement, lalu ada stunt action yang emang stand out di film ini, kayak chasing cars yang mungkin kayak baru pertama kali ada di film Indonesia, dan itu eksekusinya bagus banget. Dan katanya sih drivernya bahkan kamera movementnya diambil oleh Angga Sasongko sendiri, dan which is good. Ada satu scene ketika mobilnya tuh mepet gitu, kamera movementnya ngikutin kamera kayak 360, itu bagus banget. Ya itu risky tapi keren banget hasilnya. Level aksi selain bak big booknya,
ternyata ada ngoeng-ngoengnya yang ternyata lumayan stand out dan bisa jadi patokan standar baru untuk film aksi Indonesia. Hal yang menarik lainnya adalah pertarungan antara dua wanita muda antara Tamboran dan kakaknya melawan si Yayan Ruhian atau AA Tubir. Ya, untuk urusan koreografi Yayan Ruhian emang keren banget lah ya, dan di sini 1 lawan 2 bahkan nanti 1 lawan 3 eksekusinya oke, moodnya dibangun dengan baik banget. Nah kan jadi karena kita kebanyakan karakter yang ingin disampaikan, Ben dan Jody jadi kehilangan spotlight kan, yaitu yang kita rasakan di film ini. Ini film Ben dan Jody tapi banyak karakter-karakter kece di sekitar mereka yang justru malah nempel di kepala kita selain dua karakter utama kita ini. Percakapan antara Ben dan Jody yang sangat natural, sangat ngomong-ngomong kasarnya itu kayak sohib banget. Sohib kental ya emang gitu, ngomong-ngomong kasar mah udah wajar-wajar aja. Salah satu yang sekarat langsung dibantu, itu intensnya bagus banget, dan endingnya itu sayang banget ada di promotional arts. Jadi kayak semacam spoiler dari promotional artsnya sendiri, ada poster. Kalau nggak ada kayaknya kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih memuaskan gitu. Tapi karena kita udah tahu fotonya lebih dahulu daripada filmnya, kita udah nebak kejadiannya seperti apa, dan sedihnya jadi kayak kurang dapat gitu, nggak ada elemen of surprise. So overall karena film ini lumayan sentimental, film ini tentang agraria, ada sesuatu yang disuarakan dan juga tribute untuk Glenn Fredly. Jadi film ini tentang persahabatan yang bagus banget, bromance-nya oke banget. Ya semoga ini jadi barometer aksi yang baru lagi untuk film Indonesia. Aksi chasing cars-nya oke banget. So, dan Glenn Fredly pasti bangga di atas sana. Betul Mas Angga Sasongko?